dorongan pelayanan perorangan yang akan dibawakan oleh Ibu Vera Manalu. Beliau adalah dosen di Universitas Advent Indonesia. Selamat Sabat, Shalom Ibu Vera. Selamat Sabat, Shalom untuk Ibu dan seluruh umat Tuhan. Baik, kami persilakan untuk membawakan acara pelayanan perorangannya. Baik, terima kasih dan selamat Sabat untuk penonton Hope Channel dimanapun Anda berada. Saya yakin Tuhan memberkati kita semua. Dan kita sangat terberkati untuk pelajaran sekolah Sabat yang barusan kita dengar. Dan izinkan saya menyampaikan 5 prinsip dasar pelayanan perorangan. Terima kasih Hope Channel yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan dorongan pelayanan perorangan yang saya ambil dalam Yohanes 4. Gereja diorganizer untuk pelayanan adalah membawa Injil kepada dunia. Dan apa tanggung jawab gereja? Gereja adalah agen yang ditugaskan Allah menjadi saluran keselamatan manusia. Berdasarkan Golden Verse, Yohanes 3:16, inilah pekerjaan evangelisasi harus dilandaskan pada keterlibatan perorangan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada permulaan, murid-muridnya yang sedikit adalah Gereja Kristen telah diletakkan pada usaha pelayanan perorangan dalam Yohanes 1 sampai Yohanes 2. Yohanes pertama kali menuntun 2 muridnya kepada Yesus. Kemudian satu dari mereka mendapatkan seorang saudara dan membawanya kepada Kristus. Di sini ada satu pelajaran untuk semua pengikut Kristus. Itu mengajarkan mereka pentingnya usaha pelayanan perorangan dalam membuat panggilan kepada sanak saudara, sahabat-sahabat, dan kenalan. Ada 5 prinsip dasar penginjilan yang ingin saya secara singkat dalam Yohanes 4. Yang pertama, Ia mencari dan menggunakan kesempatan. Kata kunci, kesempatan. Seperti di dalam Alkitab, jelas Yesus sendiri melakukan hal ini, memberikan contoh kepada kita. Dari Judea ke Galilea, dalam Yohanes 4 ayat 3. Sesungguhnya Allah sering memberikan kesempatan bagi seorang untuk bersaksi. Namun sering kesempatan itu dilewatkan. Boleh jadi alasan yang dibuat adalah bahwa tidak terpanggil untuk bersaksi. Tapi Ellen G. White berkata, Allah mau melakukan satu pekerjaan besar untuk semua orang yang benar-benar percaya kepadanya. Jika anggota-anggota gereja mau bangkit, melakukan pekerjaan yang mereka dapat lakukan, dengan pergi dengan satu tindakan untuk tanggung jawab yang mereka miliki, masing-masing berusaha melihat, mencari seberapa banyak dia boleh lakukan dalam memenangkan jiwa bagi Kristus, maka kita akan melihat banyak lingkungan akan bergabung dan berdiri di bawah panji-panji Allah. Langkah kedua, membangun hubungan, komunikasi. Sangat mudah untuk membangun komunikasi bagi seorang yang sama sekali kita tidak kenal. Memberikan senyuman, lalu menyapa. Yesus sendiri telah memberikan contoh. Di ayat yang ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yesus menggunakan metode meminta. Ada 2 cara yang umum yang boleh digunakan membuka komunikasi. Yang pertama adalah memberi, yang kedua adalah meminta. Untuk lebih membangun hubungan, aspek penting berikut adalah pengenalan. Yesus memperkenalkan dirinya dan bahkan dia meminta untuk dapat saling mengenal satu dengan yang lain. Ini adalah kunci, salah satu kuncinya, yaitu komunikasi. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?
Yesus tidak memandang siapapun, latar belakang apapun. Apa jawab Yesus? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini sangat luar biasa. Yesus memperkenalkan diri, dan Yesus juga sangat mengenal betul siapa perempuan itu. Tawarkan, janjikan sesuatu. Karena dengan menawarkan, menjanjikan sesuatu, maka orang akan tertarik. Yesus menjanjikan air hidup dalam hal ini. Ayat 10, jikalau engkau tahu karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Petrus sendiri membagikan apa yang dimilikinya dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Dan Yohanes 4 ayat 4 berkata, Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dan ayat ke-6, tetapi Yesus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Berjalanlah. Yang keempat, ia meyakinkan perempuan itu. Meyakinkan orang artinya membangun kepercayaan orang atas diri kita. Biasanya diawali dengan kejujuran yang diperlukan. Karena yang dibuat-buat itu tidak dirasakan oleh hati orang lain. Konsistensi kehidupan dan perkataan itu juga diperlukan. Tidak hanya manis di mulut, berbeda di hati. Tetapi Yesus menunjukkan kejujurannya, dia menghargai orang siapapun latar belakangnya. Yesus melakukan apa yang dia katakan. 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Bagaimana Yesus berhasil meyakinkan? Kisah 1 ayat 1, Yesus melakukan apa yang dia katakan. Walk the talk, yang merupakan panggilan. Jangan kita memiliki kebenaran, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Kebenaran membuahkan kasih, tapi kasih susah ditemukan. Apakah kita memiliki kebenaran dan itu dan kita juga membagikannya? Misi Gereja Kristus adalah menyelamatkan orang berdosa yang binasa. Itu adalah untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia dan untuk memenangkan mereka bagi Kristus dengan kemanjuran kasih. Dan yang terakhir, Yesus menuntun seseorang untuk beribadah kepada Allah. Penginjil harus membawa si target kepada utama, yakni Allah sumber pengharapan. Bukan kepada dirinya sendiri yang bisa mempengaruhi, yang mempunyai banyak talenta. Tetapi dialah seorang pathfinder, orang menemukan jalan bagi orang lain. Jadi bawalah pusat kita kepada Yesus. Apa hasil pelayanan perorangan yang dilakukan oleh Yesus? Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Bayangkan seorang wanita Samaria yang kita sangat tahu latar belakangnya, tetapi akhirnya dia adalah orang yang sangat percaya pada apa kata-kata Yesus, dan dia percaya Mesias itu akan datang. Dan apa kata Yesus ayat 26? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat. Bayangkan orang yang tidak dikenal atau orang yang dikenal orang lain tidak baik, seorang Samaria bertemu dengan Yesus yang dia tidak mempercayai, itu hanya agama KTP, orang hanya baik di depan, pada saya tidak baik. Tetapi begitu dia bertemu dengan Yesus, dia berubah pada saat itu. Dan pada saat itu juga dia pergi dan mengabarkan, mari lihat. Apa hasilnya? Perempuan itu menerima air kehidupan dari Yesus. Kehidupan itu memancar dari dalam dirinya. Itu sebabnya dia pergi ke kota dan berkata kepada siapa saja yang ditemui di kota dengan kata, mari lihat. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Lebih banyak lagi yang percaya. Tapi
bila kita melakukan seperti yang dilakukan oleh wanita Samaria itu, mereka semua akan tercengang-cengang. Dan begitu melihat kebenaran itu nyata, maka akan lebih banyak lagi orang yang bisa diselamatkan. Ellen G. White dalam tulisannya, reaksi iman yang praktis kepada Kristus terlihat dalam diri wanita ini, yaitu perempuan Samaria. Setiap murid yang benar adalah dilahir dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionari. Dia yang meminum air kehidupan menjadi satu pancaran kehidupan. Penerima menjadi seorang pemberi. Rahmat Kristus di dalam jiwa adalah seperti satu pancaran air di padang belantara. Pancaran air yang menyegarkan semua dan membuat mereka yang hampir binasa rindu meminum air kehidupan itu. Tidak perlu khawatir, sebegitu banyaknya orang yang tidak kita kenal, tetapi begitu kita percaya kepada Tuhan dan rindu untuk mengabarkan dan rindu membawa orang banyak kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan bekerja melalui ketulusan hati kita. Tuhan Yesus menawarkan air hidup bagi masing-masing kita. Tujuannya adalah supaya kita selamat dan membagikan keselamatan itu bagi orang lain. Saya sangat rindu melakukan pekerjaan Tuhan. Saya yang sudah menerima kebenaran Tuhan. Mari semua yang telah mendengar firman Tuhan ini lakukan. Karena apa? Tugas kita adalah mengabarkan firman Tuhan kepada seluruh orang. Dan ketika waktunya tiba, kita semua akan terangkat ke surga. Katakan, I will go. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih.